Kemarau yang bagai tanpa ujung itu sudah sangat menyiksa. Ditambah pula abu tebal sumbangan dari gunung Kambut yang meledak menyebabkan sesak nafas yang terjadi kini semakin terasa mencekik. Bradabasu memperhatikan pekarangan rumahnya sambil ia terus berkhayal. Andai kata keajaiban terjadi, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, lalu hujan turun dengan petir yang menari-nari, keadaan yang gersang itu seketika pasti akan berubah. Dalam segelipan, debu-debu pasti akan tersapu habis dan rumput-rumput pun akan tumbuh subur kembali. Orang-orang akan bekerja keras menanam padi di sawah. Bocah-bocah juga akan berlarian bermain hujan dan paceklik yang panjang itu pasti akan berakhir. "Sedang apa kamu?" Tiba-tiba terdengar suara sebuah sapaan. Bradabasu tidak perlu menoleh karena ia telah hafal dengan suara itu. Ki Songgorigi yang datang mendekat. Ia menempatkan diri di belakangnya dan Bradabasu mengarahkan tatapan matanya ke arah seekor kuda milik tamunya yang diikat di bawah pohon sawo. Sang tamu yang tengah kecapean itu ia biarkan beristirahat di bilik pribadinya. Ki Songgorigi memperhatikan kuda itu sekilas, namun kuda itu tidak memancing rasa ingin tahunya. "Hei, aku mau ke kota," kata Ki Songgorigi. Bradabasu tidak menoleh. "Kau tidak ingin titip salam? Kalau iya, akan aku sampaikan salammu nanti," lanjut Ki Songgorigi. Bradabasu masih tetap tidak menoleh, tetapi apa yang diucapkan Ki Songgorigi itu kini telah menggeliti hatinya. "Aku mau titip salam kepada siapa?" "Kepada Gajah Mada dong. Aku akan ke kota untuk menemuinya. Bagaimana kalau kamu ikut? Aku nanti akan memperkenalkan dirimu dengannya." Bradabasu menoleh. Dipandangnya Ki Songgorigi dengan penuh perhatian. "Jadi kau akan menghadap Patih Gajah Mada?" tanya Bradabasu. "Ya," jawab Songgorigi dengan rasa bangga. "Apakah kalau aku titip salam, Gajah Mada akan menanggapi?" "Tentu saja. Gajah Mada itu sahabat baikku. Ia akan memberi perhatiannya. Bahkan kalau aku mintakan pekerjaan untukmu, Gajah Mada pasti akan mengabulkannya. Lebih baik mintalah pekerjaan pada Patih Gajah Mada daripada kau menganggur tidak punya pekerjaan seperti itu." Bradabasu kini manggut-manggut disusul senyumnya yang merekah penuh minat. Matanya kini bahkan sedikit agak terbelalak. "Kebetulan aku ingin bekerja yang lebih baik. Aku sudah malas menjadi seorang petani. Apalagi dengan kemarau panjang seperti ini. Aku ingin bekerja apa saja di istana untuk menyambung umur, Ki. Apakah Patih Gajah Mada sahabatmu itu bisa memberiku pekerjaan?" tanya Bradabasu. Ki Songgorigi kini mengerutkan kening dan sibuk riuh berpikir. "Ya, bisa saja ada pekerjaan yang bisa dihadiahkan untukmu." "Pekerjaan apa kira-kira yang tersedia untukku?" "Pekerjaan sebagai gamal. Kau mau? Atau kalau kau mau, pekerjaan merawat pekarangan. Gajah Mada punya pekarangan yang luas. Tetapi sayang, pekarangan itu terbengkalai karena tidak ada yang mengurusnya. Kalau kuajukan kau untuk pekerjaan itu, Patih Gajah Mada pasti akan menerima lamaranmu. Kalau pekerjaan itu kamu anggap berat karena kau seorang pemalas, mungkin pekerjaan gamal sudah cukup baik." Bradabasu terbelalak. Matanya kini nyaris lepas. "Gamal yang mengurus gamelan? Keterlaluan kau, Ki.
Masa kau menawarkan aku sebagai seorang pengurus gamelan? Seumur-umur, aku belum sekalipun menyentuh gamelan dan tidak tahu bagaimana cara untuk menabuh. Jika jadi kamel yang mengurus gamelan-gamelan itu, dibayar setinggi apapun aku tidak mau. Kalau menjadi prajurit, aku malah mau, Ki. Misalnya menjadi bayangkara. Tolong tanyakan kepada sahabatmu, Ki Patih Gajah Mada itu, apakah ia bisa memberiku jabatan sebagai senopati di pasukan bayangkara. Ki Songgorgi kini terbelalak. Apa katamu? Menjadi prajurit bayangkara dengan pangkat senopati? Bradabasu mengangguk. Yah, Ki Songgorgi kini tertawa terkekeh-kekeh sambil memegangi perutnya. Hahaha, edan kowe, edan. Bradabasu tidak ikut tertawa. Jangan keras-keras, nanti tamuku akan terbangun. Diingatkan seperti itu, Ki Songgorgi segera membungkam mulutnya dengan cara ia segera mencuat mewakili rasa ingin tahunya yang seketika itu meluap. Kuda yang terikat di batang sawo yang meranggas itu adalah benar-benar jenis kuda yang tegar dan penuh otot. Pemilik kuda macam itu tentulah seorang prajurit pilih tanding. Siapa pemilik dari kuda tegar itu? Siapa tamumu? Bradabasu tersenyum. Bukan siapa-siapa, bukan orang penting, hanya seorang sahabat akrab, jawab Bradabasu. Dalam hatinya, Ki Songgorgi merasa penasaran. Setidaknya sulit ia untuk memahami mengapa tetangganya yang hanya orang biasa, tidak kaya, dan mempunyai anak yang cacat, orang macam itu justru banyak didatangi tamu. Sedangkan dirinya yang lebih hebat dan kaya, terkenal, dan juga orang-orang penting tidak pernah menerima tamu. Andai kata sahabatnya yang bernama Gajah Mada itu mau datang menengoknya, pasti akan dipukulnya gong kebanggaannya atau kentongan untuk mengundang para tetangga. Akan dipamerkannya Patih Gajah Mada itu dengan mengajaknya berjalan dari ujung ke ujung pedukuhan dari pagi hingga petang supaya para tetangga tahu ruang pergaulannya yang elit itu. Kenalannya adalah orang-orang besar di istana. Bahkan jika perlu, kedua Prabu Putri juga menganggapnya sebagai sahabat. Nah, jika tamu-tamu terhormat dari istana itu datang berkunjung, para tetangga pasti tidak akan menyepelekan dirinya. Semua akan menaruh rasa hormat kepada dirinya. Semua orang pasti akan membungkuk memberi hormat kepadanya. Kau harus mengatakan padaku, siapa tamumu itu? Desak Ki Songgorgi. Duh, kenapa aku harus melapor padamu, Ki? Balas Bradabasu dengan alis yang mencuat sebelah. Jika saja Ki Songgorgi memahami pertanyaan yang setengah menyindir itu, mestinya ia segera sadar untuk tidak terlalu jauh ikut campur urusan orang lain atau mengetahui urusan orang lain. Namun Ki Songgorgi bukan orang semacam itu. Ki Songgorgi merasa harus tahu siapa tamu tetangganya itu. Ia menganggap sikapnya yang demikian itu tidak ada yang salah. Pokoknya aku harus tahu, jawab Ki Songgorgi dengan ngeyel. Bradabasu mendengus. Aku tidak pernah punya rasa ingin tahu terhadap apapun urusanmu, Ki. Aku bukan bawahanmu. Bagaimana bisa aku wajib menceritakan siapa tamuku kepadamu? Jawabnya dengan sedikit geli sekaligus rasa jengkel. Ki Songgorgi tidak mampu menjawab. Ia merasa bibirnya kini mulai menebal. Sudah, sana berangkat saja kalau mau ke kota raja. Bradabasu mengusirnya. Jika terlambat, kau tidak akan bertemu dengan Gajah Mada. Hah? Aku tidak perlu tergesa-gesa. Aku pasti bertemu dengan Gajah Mada di rumahnya. Ia tidak pernah ingkari janji. Kalau mengundangku datang, ia pasti berada di tempat. Yang penting sekarang, aku harus tahu siapa pemilik kuda yang tegar itu.
Bradabasu semakin sulit memahami sikap tetangganya itu. Memang kenapa dengan kuda itu, Ki? Itu adalah kuda yang bagus. Soal kuda yang bagus, Ki Songgorgi benar adanya. Kuda yang terikat di bawah pohon sawo itu adalah benar-benar kuda pilihan, kekar, dan pasti sanggup diajak untuk menempuh perjalanan jauh. Otot-ototnya yang bertonjolan dengan warna bulu yang putih bersih menjadi ukuran betapa mahal harga kuda itu. Dengan musim kemarau yang sedang gila-gilanya, yang demikian rumput amat sulit diperoleh, berarti pemilik kuda itu mampu memberi makan dalam jumlah yang cukup. Siapapun pemiliknya, tentunya dia adalah orang yang kaya. Namun rasa penasaran Ki Songgorgi tidak perlu berlangsung lama. Pintu rumah Bradabasu yang semula tertutup itu kemudian kini terbuka. Tamu yang membuat Ki Songgorgi amat penasaran itu kemudian keluar sambil meliukkan badannya. Betapa terperanjatnya Ki Songgorgi ketika melihat orang itu. Orang yang sungguh sangat dikenalinya. Mendadak datang rasa pegal yang menjalari seluruh tubuhnya. Ki Songgorgi kaget bersamaan dengan lututnya yang gemetaran. Hanya sebentar tidur, Kakang? Tanya Bradabasu. Aku tidak bisa tidur. Tetapi rasa pusingku sudah hilang. Aku harus segera kembali ke istana, jawab Gajah Mada. Tanpa banyak berbicara, Gajah Mada kemudian menuju kudanya yang terikat di bawah pohon sawo. Juga tidak memperhatikan lebih cermat seorang laki-laki yang berada di belakang Bradabasu. Penampilan Gajah Mada yang kekar sangat sesuai dengan kuda tunggangannya yang juga kekar. Dengan wajah membeku dan tidak peduli pada orang di belakang Bradabasu, Gajah Mada kemudian memacu kudanya, membalap, mengamburkan debu-debu, sekaligus meninggalkan jejak kegelisahan di hati tuan rumahnya. Sikap dan cara pandang Gajah Mada memang telah membuatnya gelisah. Ki Songgorgi yang bingung kini mulai berusaha untuk menguasai dirinya. Itu tadi, ucapnya tidak tuntas. Bekas Bayangkara Bradabasu terus memperhatikan jejak debu yang mengepul, memanjang melintasi Mbula sampai ke ujung pedukuhan yang di sana terdapat sebuah jalan besar yang akan membawa siapapun sampai ke pintu gerbang Purwakerta. Sebenarnya lah jarak rumah Bradabasu dengan kota raja tidak seberapa jauh. Itu tadi Patih Gajah Mada, bukan? Tanya Ki Songgorgi dengan rasa gugup. Ya, jawab Bradabasu. Tetapi mengapa ia berada di rumahmu? Bradabasu telah cukup sabar berhadapan dengan tetangganya yang terlalu banyak membual dan sibuk membesarkan isi dadanya itu. Sebenarnya sikap yang demikian itu tidaklah masalah, tetapi ketika Ki Songgorgi terlalu banyak mengganggu dan juga menyita waktunya, hal itu makin lama makin membuatnya jengkel. Menanggapi Ki Songgorgi serasa membuang waktu yang sia-sia. Memang kenapa kalau Gajah Mada datang ke rumahku? Tidak boleh, balas Bradabasu. Tetapi Ki Songgorgi merasa ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Ki Songgorgi kini menatap Bradabasu sekaligus menapaki rasa herannya. Untuk keperluan apa Gajah Mada datang ke sini? Bradabasu tidak mampu menahan tawanya. Gajah Mada sebenarnya datang untuk mencarimu. Ia kemari menanyakan di mana rumahmu. Lalu aku tunjukkan kau tinggal di rumah sebelah. Melihat kau sibuk mengenyam ikra, Gajah Mada merasa tidak tega untuk mengganggu. Jadi ia batalkan niat untuk menemuimu. Ki Songgorgi dengan segera menimbang apakah yang disampaikan tetangganya itu masuk akal atau tidak. Karena agak lama Ki Songgorgi tidak berbicara, Bradabasu segera mengayun langkah meninggalkannya. Tunggu sebentar. Bradabasu kini berbalik.
Ada apa? Gajah Mada tidak berpesan apa-apa. Ia pasti meninggalkan pesan untukku, bukan? Prada Basu kini semakin jengkel melihat Ki Songgorigi masih belum menyadari keadaan. Tetapi pilihan yang diambil adalah tetap berusaha untuk menguasai diri dan tidak membiarkan kepalan tangannya mengayun menghajar wajah tetangganya itu. Justru karena itu, kepalanya kini serasa mau pecah. Tadi kau sudah berhadapan langsung dengan Patih Gajah Mada. Mengapa tidak kau tanyakan sendiri? Ki Songgorigi kini bingung dan merasa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Semua bualannya runtuh karena tidak ditopang oleh kenyataan. Dengan demikian, tidak ada gunanya lagi mengaku kenal dan juga bersahabat dengan Gajah Mada yang ternyata malah bersahabat akrab dengan Prada Basu. Ketahuan telah merangkai cerita bohong menyebabkan wajah Ki Songgorigi menebal. Dengan segera, Ki Songgorigi berniat membangun Kilah untuk menguruk kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang baru. Namun, Kilah yang mana lagi yang bisa dihadapkan ke tetangganya yang ternyata menyimpan banyak rahasia itu? Setidaknya kini muncul pertanyaan yang sangat mengganggu. Prada Basu itu sebenarnya siapa? Mengapa ia yang hanya penduduk biasa bisa kenal dan berhubungan dengan orang-orang penting di Mojopahit? Beberapa hari yang lalu, seorang senopati pimpinan pasukan khusus Bayangkara datang untuk mengunjunginya. Lalu hari ini, orang-orang yang memegang kekuasaan sangat tinggi, yaitu Patih Gajah Mada, juga datang mengunjunginya. Dengan latar belakang semacam itu, orang-orang yang bukan sembarangan itu datang untuk mengunjungi Prada Basu. Seorang penduduk biasa yang punya anak tengah mengalami cacat pikiran. Sebodoh dan sebebal apapun, Ki Songgorigi akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tetangganya yang bernama Prada Basu itu pasti menyembunyikan rahasia besar. Rahasia yang berkaitan dengan jati dirinya di masa silam. Siapa sebenarnya orang itu? Tanya Ki Songgorigi untuk dirinya sendiri. Namun setidaknya Ki Songgorigi telah belajar dari pengalamannya untuk tidak memaksakan diri ikut campur dan mengetahui urusan orang lain. Untuk tidak perlu memaksa mengetuk dan dibukakan pintu hanya untuk memastikan rasa penasarannya seperti kali ini. Ki Songgorigi tidak berani melangkah mengejar Prada Basu yang kini telah menutup pintu. Yang ia lakukan kini hanya memandang pintu itu dengan semua rasa bingungnya. Sementara itu, Prada Basu berusaha untuk menguraikan beban yang kini tengah menyesakkan dadanya melalui sebuah tarikan nafas yang panjang. Ia menghembuskan nafas itu ke udara yang mendekam di paru-parunya untuk kemudian digantikan dengan udara yang baru. Raut wajah Gajah Mada sahabatnya ketika menyampaikan keperluannya serasa masih melekat di benaknya, masih terekam kuat setiap kalimat-kalimatnya. Adi, tugasku adalah menjamin keutuhan kekuasaan istana. Untuk keperluan itu, apapun yang menjadi perintang harus disingkirkan. Hal itu perlu dipahami dengan pemikiran kepentingan yang lebih besar haruslah mengalahkan yang lebih kecil. Artinya, kepentingan negara berada di atas segala-galanya. Penyakit yang mengancam dan juga membahayakan negara harus segera ditumpas, Adi. Pengalaman yang terjadi selama ini telah membuktikan penyakit itu bahkan harus ditumpas sejak masih berupa bibit. Aku tidak mau terjadi sesuatu yang merepotkan di kemudian hari karena cara penyelesaian yang kurang baik di saat ini. Untuk hal yang satu ini, kau harus membantuku. Bukannya menjadi penghalangku, Adi. Kata-kata yang diucapkan Gajah Mada itu serasa masih utuh dan lengket di benaknya tanpa satu kata pun kalimat yang tercecer. Juga bagaimana raut muka Gajah Mada ketika ia mengucapkan, matanya yang tajam dalam bertegas,
niat untuk memberangus bibit penyakit yang bakal merepotkan di kemudian hari itu benar-benar dilandasi kesungguhan. Gajah Mada kini benar-benar tidak main-main. Sekarang katakan, Adi, di mana perempuan itu dan anaknya? Jika dibiarkan, mereka bisa menjelma menjadi bibit pemberontakan. Katakan di mana dia? Tanya Gajah Mada. Bradabasu menelan pertanyaan itu dan mengulumnya. Bradabasu yakin bahwa kejujuran belum tentu akan berakibat baik. Ada kalanya tidak mengatakan yang sebenarnya justru merupakan tindakan yang bijak. Mengenai tamsil yang dibuat Gajah Mada sebagai bibit pemberontakan atau makar, Bradabasu melihat hal itu terlalu berlebihan. Ketakutan yang berlebihan itu bahkan bisa disebut sakit. Aku tidak tahu di mana ia berada sekarang, Kakang. Kalau aku menggunakan apa yang terjadi pada adikku sebagai ukuran, boleh jadi perempuan itu sudah mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Jawab Bradabasu dengan datar. Jawaban yang membuat Gajah Mada itu tidak merasa puas. Pandangan matanya kepada Bradabasu kini diliputi oleh rasa curiga. Bradabasu yang dulu amat dipercayainya itu kini menjadi orang yang pandai menyembunyikan rahasia. Bahkan untuk membungkus rapat rahasia itu, jika perlu dilengkapinya dengan sumpah segala. Namun untuk sebuah kepentingan yang amat diyakininya, Bradabasu merasa tidak keberatan jika harus melakukannya. Aku tidak percaya, jawab Gajah Mada. Bradabasu balas memandang tatapan mata patih Gajah Mada yang seolah menusuk langsung ke gumpalan benaknya. Bradabasu benar-benar tidak berniat untuk mengedepankan rasa sungkannya. Senyum yang mencuat adalah senyum yang sinis. Patih Gajah Mada kini membaca kejengkelan bekas anak buahnya itu yang terbaca amat jelas dari tarikan bibirnya. Apa maksudmu, Kakang? Aku tidak percaya perempuan itu bunuh diri. Penyebab yang sama tidak berarti akan menimbulkan akibat yang sama. Apa yang terjadi pada adik kandungmu belum tentu akan terjadi pada perempuan itu. Bradabasu kini tersenyum. Aku tidak mengatakan perempuan itu lampus diri, Kakang. Aku hanya mengatakan kemungkinan itu ada. Beberapa tahun ini aku dicemaskan oleh kemungkinan semacam itu karena ia pernah mengungkapkannya. Perempuan itu merasa tidak ada lagi gunanya hidup di dunia. Aku cemas kalau ternyata itu benar. Meskipun aku tidak menemukan jawaban yang pasti, aku yakin perempuan yang kau tempatkan sebagai duri dalam daging itu telah tiada. Gajah Mada kini memandang Bradabasu dengan tatapan mata yang menusuk langsung ke ulu hati. Akan tetapi Bradabasu memiliki kekuatan yang cukup besar dan juga sangat tegar untuk memberi perlawanan. Meskipun orang yang berada di hadapannya bagaikan batu karang yang bernama Gajah Mada, Bradabasu tidak merasa takut untuk menghadapinya. Bahkan andai yang bernama Gajah Mada itu adalah sebuah gunung sekalipun, Bradabasu tidak merasa harus menimbang diri untuk berdiri berhadapan. Ingat, Bradabasu, bahwa aku akan menyalahkanmu jika kelak tiba-tiba datang seorang yang menghadap Prabu Putri Dihawiyat dan mengaku-ngaku sebagai anak suaminya. Kau harus bertanggung jawab terhadap kemungkinan semacam itu. Gajah Mada kini mengancam. Bradabasu tersenyum. Tanpa harus merasa sungkan, Bradabasu kini memamerkan rasa jengkelnya. Kau berpandangan picik, Kakang. Kau juga menggunakan kebenaran berdasarkan takaranmu. Kalau apa yang kau cemaskan itu terjadi, mengapa aku yang harus bertanggung jawab? Mengapa bukan Raden Kudamerta? Mengapa harus Bradabasu? Apa hubungannya dengan Bradabasu? Gajah Mada kini berjalan mondar-mandir sambil bertolak pinggang. Tubuhnya yang besar, kekar dan penuh dengan otot-otot yang melingkar
menjadikannya tidak tertandingi dalam adu okol melawan siapapun. Matanya tajam dengan alis yang tebal merontokkan nyali siapapun yang mencoba menantang seberapa besar wibawanya. Gajah Mada juga memiliki keyakinan yang amat kuat. Caranya memandang masalah tidak lagi menggunakan ukuran benar dan salah. Ukuran yang ia gunakan adalah seberapa besar pengaruhnya terhadap keselamatan negara. Apakah akan merugikan atau menguntungkan? Segala hal yang bisa membahayakan negara disebutnya sebagai penyakit. Terhadap segala hal yang dianggapnya penyakit, maka harus berani memangkas meskipun ibarat terhadap tangan atau kakinya. Penyakit yang kecil jika dibiarkan akan membesar, dan ketika kesadaran untuk melawannya datang, keadaan akan terlanjur terlambat. Hal seperti itu benar-benar dirasakan oleh bekas Bayangkara Pradabasu. Jika ia menyebut sebuah tempat yang di sana seorang perempuan yang bernama Dyah Menurhartiningsih atau Sekar Tanjung dan anaknya berada, Patih Gajah Mada pasti akan mengirim pasukan yang berkekuatan segelar sepapan untuk mencabut nyawa perempuan itu dan memberangus nyawa anaknya. Gajah Mada diyakini pasti akan sanggup melakukan itu atas nama negara. Memastikan perempuan itu dan anaknya tidak akan menimbulkan bahaya di kemudian hari, rupanya masih belum cukup bagi Gajah Mada. Apakah Raden Kudamerta pernah datang ke tempat ini? Tanya Gajah Mada. Pradabasu menggeleng. Apakah kau mengatakan yang sejujurnya, Adi? Pradabasu kini tertawa. Dengan cara bagaimana aku harus meyakinkan Kakang bahwa apa yang aku ucapkan adalah benar adanya? Apapun yang aku sampaikan, Kakang tidak percaya, karena jawaban yang aku berikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang Kakang harapkan. Sejauh ini, aku belum pernah kedatangan tamu Raden Kudamerta. Namun kalau ia datang untuk memata-mataiku, baik secara langsung maupun dengan menugasi orang lain, sebaiknya kau tanyakan langsung hal itu kepada yang bersangkutan. Aku tidak tahu soal itu. Jawaban belak-belakan yang diberikan Pradabasu itu ternyata mampu melumerkan wajah Gajah Mada yang membeku. Suara tawanya yang kemudian berderai kini telah mencairkan keadaan, tidak lagi menyebabkan Pradabasu merasa sesak nafasnya. Pradabasu kini menyeringai. Baiklah, aku bisa memahami jawabanmu, Adi. Kau memang punya jawaban, tetapi bukan berarti aku bisa menerima jawabanmu. Bagaimana keadaan yang sebenarnya, hanya kau yang tahu. Kebenarannya ada dalam hatimu. Aku hanya mengingatkan, entah bagaimana keadaan yang sesungguhnya, aku tidak ingin di kemudian hari muncul masalah sebagai akibat keberadaan perempuan itu dan anaknya. Jika mereka muncul, kaulah orang yang pertama yang akan kugantung di alun-alun Mojopahit, tepat di pintu gerbang Purwakarta. Hening yang merayap bukan senyap yang menakutkan. Ancaman itu ternyata tidak membuat Pradabasu merasa cemas. Senyumnya yang merekah menjadi bukti bagi Patih Gajah Mada. Jawaban Pradabasu adalah jawaban yang sungguh-sungguh dan mewakili keadaan yang sesungguhnya. 3 malam aku kurang tidur, Adi. Bolehkah aku mengurai rasa kantukku barang sejenak? Pertanyaan Gajah Mada yang mendadak membelok itu telah menyebabkan Pradabasu mengerutkan kening. Apakah terjadi sesuatu, Kakang? Gajah Mada kini mengarahkan pandangan matanya ke seberang jalan. Ya, aku menunggu maling itu masuk lagi. Pradabasu mengerutkan kening. Penasarannya kini mulai terpancing. Maling, Kakang? Ya, Pradabasu merasa belum paham seutuhnya. Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri memanggilku. Beliau mengingatkan,
Boleh jadi maling yang mencuri Cihna Gringsing lebeng luelaka dan juga songsong udan riwes itu akan masuk kembali ke ruang perbendaharaan pusaka. Aku tidak percaya dengan pasukan Bayangkara, meskipun berkekuatan penuh, akan melakukan penjagaan istana. Maka kemudian, aku ikut melibatkan diri dalam pengamanan istana secara langsung. Ternyata, perhitungan Ibu Suri Rajapatni salah. Prada Basukini memandang Gajah Mada dengan segala keheranannya. Manggut-manggut yang ia lakukan kini terlihat amat perlahan. Gusti Putri Ibu Suri Gayatri. Beliau. Ya, ramalan beliau ternyata tidak benar. Maling yang kedatangannya akan disambut dengan meriah itu ternyata tidak menampakkan diri. Prada Basu menggeleng dengan tegas. Aku tidak sependapat. Ibu Suri adalah orang yang sidik paninggal, orang yang waskito. Jika Ibu Suri Biksuni mengatakan demikian, berarti benar-benar akan terjadi, Kakang. Kalau sampai semalam maling itu belum menampakkan diri, bukan berarti ia tidak datang. Ia akan masuk menerobos ke ruang perbendaharaan pusaka, menunggu penjagaan lengah. Kurasa, Kakang harus memerintahkan orang untuk melakukan pengawalan yang lebih ketat, dilengkapi dengan orang-orang yang berkemampuan untuk menangkal dan mencurigai kehadiran Sirep. Sirep yang dibicarakan mengingatkan Gajah Mada pada rasa kantuknya. Untuk hasrat ingin tidur kali ini tidak harus karena kekuatan Sirep yang menyihir. Cukuplah karena ia tidak tidur 3 hari 3 malam. Untuk keadaan yang demikian, senyampang ia masih bernama manusia, pasti ia punya batas kemampuan. Tidak peduli orang itu adalah Gajah Mada, pemilik nama yang sangat menggetarkan dari ujung ke ujung pelosok Majapahit. Jika ada orang yang tidak menganggap nama itu menjulang tinggi, hanyalah Rakrean Kembar, putra Raja Pemelekehan, yang entah oleh alasan apa ia amat membenci Gajah Mada.